Baik, pemirsa setia Suara Media Channel, jumpa lagi dengan saya Ardiansa. Kameramen kita Kosasi Ali Gege Almandani. Saat ini kami berada di kantor urusan agama Kecamatan Cikupa, dan bersama saya sudah ada, dan memang kami masuk di kantor beliau, di ruang kerja beliau ini, yaitu Bapak Munawirudin, Bapak Haji Munawirudin ya Pak ya, maaf ya, sebagai Kepala KUA Kecamatan Cikupa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat nih Pak. Iya. Ini Pak, terima kasih atas waktunya. Kita dikasih berkunjung ke ruangan Bapak, ya kan, ini satu kehormatan yang besar buat kami Pak, selaku awak media nih yang cukup familiar Bapak nih menerima awak media ini Pak ya. Terima kasih banyak. Ini sedikit bincang-bincang ringan aja nih Pak ya, bincang-bincang ringan, namun insya Allah ada manfaatnya buat masyarakat sekitar. Amin. Seperti itu. Kaitan dengan perceraian mungkin ya kan Pak ya, dengan adanya putusan isbat pengadilan agama dan sebagainya, sejauh mana Pak KUA dilibatkan terkait masalah hal itu Pak? Kalau untuk perceraian ya terus terang aja, hampir 50-50. Kadang-kadang kalau memang mereka Aktif itu di sini yang diketahui KUA, oh gitu ya. kalau memang mereka ada etikat baik ya, istilahnya ada harapan untuk kembali berumah tangga utuh, dia datang ke KUA untuk mediasi di KUA. Tetapi banyak juga yang langsung datang ke pengadilan Tanpa diketahui oleh KUA. baik ke KUA. Makanya kalau bicara jumlah perceraian di wilayah Kecamatan Cikupa, saya nggak bisa memantau. Nggak bisa main data Pak ya. Kecuali yang masuk ke sini, mungkin aja ada yang bisa dimediasi di sini, akhirnya ke pengadilan. Ada juga yang nggak bisa dimediasi, akhirnya lagi ke pengadilan. Ya. Sehingga jumlahnya sangat sulit untuk diketahui. Oh gitu. Problemnya kan macam-macam ya. Problem rumah tangga itu ya bisa dilihat di lapangan lah. Ya. Problemnya ya terutama faktor ekonomi kadang-kadang ya. Kedua ya faktor X, ya Ada orang ketiga, ada kutip mungkin Pak ya. gitu. Ada juga yang urusan asusila juga ada sedikit asusila Atau KDRT mungkin Pak. atau yang nikah nyandung poligami siri ya, siri ya. Itu salah satu sebabnya. Nah kaitan dengan nikah siri contohnya nih Pak ya. Ketika orang itu melakukan satu nikah siri Pak, ya kan. Nah sementara itu kan nikah siri, dia melakukan satu pernikahan dan belum ada putusan pengadilan, lalu dia melakukan satu pernikahan, si perempuan atau si laki-laki ini melakukan satu pernikahan dengan melakukan nikah siri. Nah, karena kenapa dilakukan nikah siri? Belum ada putusan pengadilan, dilakukan nikah siri. Nah secara hukum hukum negaranya seperti apa Pak itu Pak? Apakah dia masih bisa menggugat ke pengadilan agama, entah itu si laki-laki atau si perempuan ya terutama ya? Biasanya si perempuan yang menggugat seperti ini Pak ya. Kebanyakan ya kan seperti itu. Ini bagaimana Pak mekanisme atau aturan hukumnya Pak? Kalau terus terang aja ya, kalau nikah siri itu di luar konteks KUA ya. Oh, di luar konteks. Di luar konteks KUA, sehingga ada problem apapun kita tidak mengetahui lebih jauh. Nikah sirinya itu ada faktor apa ini? Apa kena masalah yang tadi bicara itu ya, akte cerainya belum diproses ya, atau belum tidak ya. Sehingga kalau sampai KUA itu kan kita tolak. Adapun mau nikah siri di lapangan ya urusan dia. Oh, silakan, itu mah di luar konteks KUA Pak ya. Nggak tahu. Apalagi sampai ugat menggugat ya. Apakah Islam nih kan kita nggak ada urusan kok. Oh itu mah PA ya Pak, pengadilan agama ya. Kalau kaitannya dengan apa namanya seperti dibilang mediasi tadi Bapak katakan bisa dilakukan di KUA Ya. ataupun bisa dilakukan di pengadilan agama setempat ya, dalam hal ini Tiga Raksa Pak ya. Itu kadang-kadang jarang sekali dilakukan di pihak KUA atau bagaimana Pak?
Di Sehingga awal kawan- saya sudah bilang sudah. untuk mediasi itu tergantung niatan dari personnya ya. Gitu. Kalau memang dia ada etika baik untuk memulihkan rumah tangga, dia datang baik-baik ke KUA, jadi mengadu ya. Biasanya salah satunya itu ada yang masih keberatan. Soalnya ceritanya lain kalau dalam pengadilan, mediasi di pengadilan itu kadang-kadang jangan berhasil tetap akhirnya. Nah, kalau di KUA ya insya Allah bisa akar masalahnya kita buka ya dari kedua pihak. Di ya punya juga nggak berbakan dulu satu-satu masalahnya kita biar lebih gamblang ya. Hanya kita balukan. Bahkan saya kita yang masalah ketua satuan Iya, ya, siap. ya, udah itu mah udah audit lah ya. Tapi alhamdulillah kan. Ada contoh kasus Pak ya? Banyak, Sangat banyak. Akhirnya bisa dimusyawarahkan atau dimediasikan di kita dan kembali rujuk mereka Pak ya. Iya. Seperti itu alhamdulillah. Ini ada satu lagi Pak, tugas fungsi kita kaitan dengan jemaah haji Pak Ya. calon jemaah haji yang akan berangkat. Itu sejauh mana KUA Pak? KUA sejauh mana sih ini apa namanya pembinaan dan sebagainya atau wewenang kita kaitan dengan calon jemaah haji yang akan berangkat? Walaupun yang sekarang sudah pulang Pak ya. Betul. Sejauh mana Pak? Jadi KUA itu diberikan mandat ya oleh Menteri Agama untuk membimbing manasik per wilayah kecamatan sebelum keberangkatan tentunya ya. Nah, itu kewajibannya. Semua KUA melaksanakan ya selama 6 hari, Selama hari dilaksanakan ya. Setelah itu selesai bimbingan haji ya kami berbagi tugas ya, berbagi tugas untuk persiapan keberangkatan, baik tugas secara administrasi ya, maupun ya tugas secara fisik. Berbagi tugasnya dengan pihak kita sendiri atau para staf atau kasih-kasih kita yang ada atau dengan Ada instruksi dari kasih haji sana. Oh, dikasih sana Pak ya di, Masing-masing. di kementerian kita ya Pak Kabupaten. Kalau saya hampir rutin ya, yang pemberangkatan, pemulangan saya ikut serta. dilibatkan dapat delegasi Pak ya. Tapi tidak semua kepala KUA ya, hanya tertentu aja. Siap. Kita penyebutan kan di Pondok Gede. Oh, Bapak langsung nyambut Pondok Gede hingga sampai ketiga rasa ini Pak ya. Seperti itu. Itu mekanisme seperti apa prosesnya Pak? Apa namanya dari Pak apa disebutnya Pak kalau kita sebagai pendamping jemaah haji daerah atau apa Pak? Kan itu petugas haji daerah. Petugas haji Kalau daerah. pendamping itu mengikuti jamaah. Petugas haji daerah. Yang kita lakukan yaitu dari mulai keberangkatan di pondok Gede ya Pak ya. Jadi Kemenang, Pondok Gede. udah itu lepas. Oh itu Pak. Ntar Sampai pulang. menunggu kepulangan kemarin seperti kemarin itu Pak ya. Oh, Bapak cukup sibuk juga dong kemarin Pak ya. Kaitan dengan kepulangan. Ya. Ini yang punya harapan nggak Pak? Harapan dan himbauan kepada masyarakat sekitar khususnya di Kecamatan Cikupa ini agar kaitan dengan pernikahan, kaitan dengan tadi tugasnya juga apa namanya dikaitkan dengan delegasi penugasan sebagai para calon jemaah haji untuk lebih menertibkan administrasi atau seperti apa Pak harapannya Pak atau himbauan lah kepada Pernikahan dulu ya. Baik, siap. Pernikahan. Saya berharap sebagai kepala KUA ya, sebelum pengantin itu masuk ke ranah pendaftaran KUA, mohon diperhatikan administrasinya dulu. Administrasi Sehingga kita tidak banyak kesulitan untuk memeriksa berkas. Ini kebanyakan ya ketika datang ke sini baru tanya-tanya, saya mau tanggal sekian, administrasinya apa-apa, ternyata sampai waktunya pelaksanaan administrasi itu belum dipenuhi. pada saat waktu pelaksanaan hari yang telah ditentukan untuk akad Pak ya. Artinya ya mau tidak mau kan kita sebagai petugas juga harus nolak. Makanya banyak ada penundaan hari pernikahan Pak ya seperti itu karena memang berkas-berkas atau administrasinya belum dilengkapi semua Pak ya seperti itu. Jadi Bapak berharap untuk para calon pengantin itu melengkapi semua administrasi Pak ya. Yang Ya
Ya. kita bisa sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Terus untuk urusan haji ya, Ya. haji kebetulan ya wilayah Cikupa ini terbanyak kedua kali itu pendengarnya. Sebanyak kedua jemaah. Kebetulan kedepannya urusan jemaah haji bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi ke depannya untuk jemaah haji kita Pak ya. Itu berapa kemarin kita Pak kuotanya Pak? 156 156 jemaah haji ya. itu yang reguler ya. Kita yang terus datang ya, ada yang terus juga. Itu di luar kita Pak ya, yang positif Pak ya. Artinya itu Bapak berharap kepada apa namanya para calon pengantin harus melengkapi acara administrasi agar ketika hari H atau hari yang ditentukannya sesuai jadwal itu tidak lagi ada penundaan jadwal dan tidak ada lagi penolakan dari pihak KUA untuk melaksanakan akad nikah. Yang kedua kaitan dengan jemaah haji tadi ya kan itu apa namanya bisa dikaitkan dengan berbagai kepala seksi yang ada di Kementerian Agama di sana, melibatkan semua unsur yang ada dan berharap juga para jemaah haji kita yaitu tadi pulang dengan selamat ke tanah air ini Pak ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah jemaah haji kita kemarin ya Pak ya. Alhamdulillah kebetulan untuk jemaah haji Cikupa sekarang sudah dipulangkan. Sudah alhamdulillah tidak ada kendala Pak ya. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi bincang-bincang ringan kita dengan Kepala KUA Kecamatan Cikupa yaitu Pak Haji Munawir. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar khususnya di wilayah Kecamatan Cikupa. Dari Cikupa, Kabupaten Tangerang, Ardiansa dan kameramen kita Posasi Al-GG Al-Bantani mengabarkan.